Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah Pak. baik, Pak. Baik, Pak. Alhamdulillah kalau pada baik ya. Gimana sehat semua? Sehat. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah kalau pada sehat. Eh, Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan dipimpin ketua kelasnya boleh. Baik, Pak. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Pak. Baik, terima kasih. Nah, sebelum itu Bapak presentasi dulu ya. Yang pertama itu ada Fandi, Hadir, Pak. ada Widya, Hadir, Pak. Pinka, Hadir, Pak. Ai, Terhapidah, Hadir. dan yang terakhir itu ada Adila. Hadir, Bapak. Semuanya udah masuk ya. Ah, Bapak mau tanya nih, kita ada yang tahu nggak kita hari ini belajar apa? Belum tahu, Pak. Ada yang tahu? Sudah tahu, Pak. Belum. Nggak tahu. Oke, nah jadi hari ini kita akan belajar yang namanya itu mari mengenal teknologi kehidupan. Nah, nah, di sini ada beberapa tujuan pembelajaran yang bisa kita capai. Ya, bisa kalian baca juga sambil Bapak bacakan. Melalui kegiatan tanya jawab, peserta didik dapat menjelaskan konsep bioteknologi dengan tepat. Melalui kegiatan percobaan, peserta didik dapat menerapkan konsep bioteknologi dengan perannya dalam kehidupan. Kemudian, melalui kegiatan studi literatur, peserta didik dapat mengumpulkan informasi mengenai proses teknologi ramah lingkungan dengan tepat. Melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat memerinci produk teknologi ramah lingkungan untuk keberlanjutan kehidupan dengan tepat. Nah, kemudian melalui kegiatan LKPD, peserta didik dapat menyajikan karya mengenai proses dan produk teknologi sederhana dalam bentuk video yang tepat. Nah, jadi eh, kenapa kita harus belajar teknologi ini? Karena nanti ke depannya, sekarang kan sudah era digital ya, pasti nanti kalian bakal ngerasain yang namanya teknologi gitu. Kayak contohnya kan handphone, dulu kan handphonenya masih handphone yang Asia tuh, sekarang handphonenya udah bagus, udah ada yang Realme, yang bagus dah yang kameranya. Nah, next ya. Nah, dari kedua gambar ini, ada yang tahu gak apa apa yang kalian pahami dari kedua gambar ini? Oh ya, Izin siapa nih? menjawab, Pak. Vinka, ya silakan Vinka. Jadi yang kalau yang di gambar sebelah kiri itu kultur jaringan, Pak. Yang sebelah kanan itu tempe, keripik Oh ya, tempe. benar ya. Dari dari keduanya itu merupakan produk bioteknologi, Pak. Betul ya. Bagus, terima kasih Vinka. Nah, kemudian Bapak mau nanya lagi nih, gimana kehubungan antara kedua gambar yang Bapak tampilkan ini dengan yang akan kita pelajari? Hubungan antara dua gambar ini. Sok, yang tahu boleh jawab. Ada yang Izin tahu? menjawab, Oh ya, izin menjawab, Pak. silakan, Vinka, boleh. Sama-sama hasil produk bioteknologi. Yang kiri itu apa namanya? Kultur jaringan bioteknologi pada pertanian, yang kanan itu tempe itu teknologi bioteknologi pada bidang pangan. Oke, bagus. Kasih tepuk tangan dulu ya buat Vinka. Nah, sekarang Bapak mau nanya nih, ada yang tahu nggak teknologi itu apa? Coba yang tahu teknologi, nggak apa-apa, sepemahaman kalian.
pemahaman kalian. Boleh ada yang mau jawab? Yang tahu nggak teknologi? Ayo, ada yang tahu? Oke, baik ya, langsung Bapak jelasin aja. Nah, jadi teknologi ini merupakan keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Nah, itu teknologi ya, seperti contohnya kayak yang tadi Bapak jelasin di awal, itu ada handphone, kan sekarang ngirim-ngirim pesan tuh lebih gampang gitu, nggak perlu kita ngirim-ngirim surat lagi karena ada aplikasi yang namanya WA, Instagram, dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, jadi teknologi ini terbagi menjadi dua, di mana yang pertama ada teknologi ramah lingkungan, dan yang kedua ada teknologi tidak ramah lingkungan. Nah, ada yang tahu nggak teknologi ramah lingkungan itu apa? Tahu mungkin ada yang pernah dengar teknologi ramah lingkungan, tidak ramah lingkungan. Ayo, yang mana dulu? Dan tahu? Izin menjawab, Pak. Ya, boleh. Kalau teknologi ramah lingkungan itu teknologi yang dapat meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan. Sedangkan kalau yang tidak ramah lingkungan itu teknologi yang sekiranya dapat merusak lingkungan nantinya, Pak. Oke, bagus ya, Fandi ya. Terima kasih. Nah, jadi kita pertama bahas teknologi tidak ramah lingkungan dulu ya. Nah, teknologi tidak ramah lingkungan ini merupakan teknologi yang menghasilkan sisa atau limbah yang dapat membahayakan bagi lingkungan. Jadi dia teknologi ini bisa merusak lingkungan dengan sisa atau limbah yang dihasilkan dari produknya. Nah, kemudian teknologi ramah lingkungan ini, nah tadi kan teknologi tidak ramah lingkungan ya. Nah, sekarang itu ada teknologi ramah lingkungan. Nah, merupakan teknologi yang dirancang untuk meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan dan mendukung pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Jadi teknologi ini dibuat atau diinovasikan itu untuk meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan. Nah, jadi kan kalau tadi di teknologi tidak ramah lingkungan itu yang menghasilkan sisa atau yang dapat membahayakan lingkungan. Nah, tapi kalau di teknologi ramah lingkungan ini dia meminimalisir untuk terjadinya dampak negatif terhadap lingkungan. Seperti itu. Nah, jadi teknologi ramah lingkungan ini itu menganut yang namanya prinsip bioteknologi. Nah, ada yang tahu nggak bioteknologi itu apa? Atau ada yang udah pernah belajar tentang bioteknologi? Sepemahaman kalian aja, nggak perlu lengkap-lengkap. Ada yang tahu tentang bioteknologi? Izin menjawab, Pak. Oh ya, silakan, Nadila. Bioteknologi itu teknologi yang memanfaatkan organisme makhluk hidup, Pak. Oh ya, bagus. Nah, jadi kita pertama bahas bioteknologi ya. Teknologi ini merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup maupun produk dari makhluk hidup dalam proses untuk menghasilkan barang dan jasa yang dapat digunakan oleh manusia. Nah, bioteknologi ini bagi menjadi dua. Itu ada bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Nah, ada yang tahu nggak bioteknologi modern itu apa? Konvensional itu apa? Oh, boleh jawab. Yang tahu. Nggak apa-apa, nggak usah takut salah. Sok. Sok. Boleh kalau mau satu aja Pak, saya mau bioteknologi modern, boleh. Atau Pak, saya mau bioteknik konvensional, boleh. Nggak harus dua-duanya. Izin jawab, Pak. Ya, boleh. Siapa itu? Vinka ya? Ya, Pak. Ya, Setahu silakan. saya bioteknologi modern itu apa teknik yang melibatkan rekayasa genetik sehingga menghasilkan DNA rekombinan yang ada di organisme, Pak.
Oke, good. Bagus. Nah, ada yang tahu nggak nih kalau yang bioteknik konvensional? Yuk, teman-teman yang lain nih yang belum jawab, boleh. Biar nanti kalian dapat nilai keaktifan dari Bapak. Izin menjawab, Pak. Boleh. Siapa? Widya. Sok. Kalau setahu dia, bioteknologi konvensional itu yang memanfaatkan organisme secara langsung untuk menghasilkan produk. Biasanya itu kayak fermentasi gitu, Pak. Contohnya kan bioteknologi konvensional itu ada tempe gitu, Pak, sama kecap gitu. Cukup, Pak. Oke. Kita bahas ya satu-satu ya. Nah, jadi bioteknologi konvensional itu bioteknologi yang memanfaatkan organisme secara langsung untuk menghasilkan produk, barang, dan jasa yang bermanfaat bagi manusia melalui proses fermentasi. Nah, jadi benar ya yang tadi tuh contohnya tuh ada tempe, ada tape tuh. Pernah nggak buat tempe kalian? Belum. Pernah, Pak. Aduh, mantep ya. Berarti udah pada bisa nih tentang bioteknologi konvensional. Oke, yang selanjutnya itu ada bioteknologi modern. Nah, bioteknologi modern merupakan teknik yang melibatkan rekayasa genetika sehingga menghasilkan DNA rekombinan dan organisme transgenik yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan produk yang diinginkan. Nah, di sini ada contohnya yaitu ada bayi tabung, hormon, antibiotik, dan vaksin. Itu ada juga kalau di hewan itu uh, inseminasi buatan seperti itu. Ya. Jadi kalau tadi mah si konvensional itu dia memanfaatkan organisme, tapi kalau si bioteknologi modern itu mah merupakan rekayasa genetik, ya. Nah, tar. Ya, di sini Bapak punya video video pembelajaran nih. Nah, tentang ntar nih agak nge-lag nih. Nah, ntar ya. Muter nggak videonya di kalian? Bentar, bentar, coba. Waduh, muter aja ya. Iya, Pak, masih muter. Waduh. Bentar ya. Pak, internetnya belum bayar ya, Pak? Aduh, sudah ini, cuman nge-lag aja nih. Sebentar ya. Waduh, padahal sudah Belum bayar dibayar nih. istirahat ini, Pak. Sebentar, sabar, sabar. Aduh, lag nih. Aduh, maaf, maaf nih. Waduh, namanya teknologi nih. Susah nih. Kita mau iniinnya. Kadang dia bisa, kadang dia enggak nih. Bentar ya. Aduh. Waduh, Pak, katanya tadi teknologi itu untuk mempermudah aktivitas manusia, Pak. Kok ini malah bikin susah ya, Pak ya? Iya nih, kadang teknologi itu ada plus dan minusnya gitu. Ada
hal yang kadang ada kelebihannya, kadang ada kekurangan nih. Kekurangan seperti ini nih. Aduh, ketika kita sudah mempersih ini videonya tidak bisa diputar. Pak Andi keburu tidur, Pak. Nunggunya Waduh, lama, Pak. Pan, jangan tidur dulu, Pan. Iya Pak, lewat YouTube aja kalau nggak Pak langsung. Biasanya Oh lewat iya Canva ya, nge-lag. Bapak sebentar, ngulur-ngulur Pan. waktu ya, Pak ya, biar cepat selesai, Pak. Wah, tidak ini. Bukan seperti itu. Bapak tidak mengulur-ngulur waktu ini. Mana agak nge-lag aja ini ya. Kelihatannya. Pak, izin ke toilet ya, Pak ya. Ya, boleh, Pak. Udah, ya boleh. Silakan. Bentar ya. Aduh. Sekarang teknologi. Bentar. Anjir. Ada yang bisa tolong Bapak nggak nih buat share videonya nih? Waduh, kayak laptop Bapak bermasalah nih. Mungkin saya Oh, bisa Pak. boleh. Bapak minta tolong nih. Iya Pak. Nah, ya. Sanggapan? Sebentar Pak. Oke. Teknologi ramah lingkungan. Dahulu, nenek moyang kita masih menggunakan lilin atau lampu minyak sebagai sumber penerangan di malam hari. Bepergian pun masih terbatas karena belum ada kendaraan. Diperhatiin ya videonya. Tapi, seiring perkembangan teknologi, lampu minyak diganti dengan lampu listrik yang lebih terang dan praktis. Bepergian pun menjadi lebih mudah dan cepat dengan adanya kendaraan bermesin seperti motor dan mobil. Kebutuhan listrik dan bahan bakar pun jadi makin banyak. Sumber energi utama yang digunakan berasal dari energi fosil, yaitu batu bara dan minyak bumi, yang ternyata menyebabkan masalah lingkungan seperti pencemaran dan pemanasan global. Jika tidak segera diatasi, masalah lingkungan ini bisa mengancam kehidupan di bumi loh, karena bisa menyebabkan kekeringan, penyebaran penyakit, gagal panen, dan bencana alam. Supaya semua hal buruk itu tidak sampai terjadi, dikembangkanlah teknologi ramah lingkungan. Prinsip teknologi ini adalah memanfaatkan sumber energi yang dapat diperbarui dan sedikit menghasilkan limbah. Prinsip teknologi ramah lingkungan bisa diterapkan dalam berbagai bidang. Di bidang energi, dikembangkan pembangkit listrik dari energi matahari, air, angin, dan panas bumi. Sumber-sumber energi tersebut tidak akan habis dan hanya menghasilkan sedikit limbah. Energi cahaya matahari dapat diubah menjadi energi listrik menggunakan panel surya. Listrik yang dihasilkan dapat disimpan di dalam baterai. Teknologi panel surya ini cocok untuk wilayah Indonesia dengan cahaya matahari
adalah Selat Larantuka di Nusa Tenggara Timur. Energi gerak dari angin juga dapat memutar kincir turbin yang terhubung dengan generator listrik. Salah satu contoh pembangkit listrik tenaga angin berada di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Tengah. Sumber energi lainnya adalah panas bumi atau geotermal. Indonesia memiliki sekitar 40% cadangan panas bumi dunia. Potensi yang besar ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Prinsip kerjanya adalah dengan mengalirkan uap panas dari dalam bumi untuk menggerakkan turbin dari generator. Salah satu contoh pembangkit listrik tenaga panas bumi adalah PLTP Sarula di Sumatera Utara. Bagian atau sisa makhluk hidup yang dikenal dengan sebutan biomasa juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Karena berasal dari makhluk hidup, energi ini dapat terus diperbarui. Biomasa terdiri dari 3 jenis. Biogas berasal dari fermentasi kotoran hewan dengan bantuan bakteri. Gas metana yang dihasilkan dapat digunakan untuk memasak. Bioetanol berasal dari pengolahan gula tanaman seperti jagung, gandum, dan kentang. Bioetanol digunakan sebagai pengganti bensin. Biodiesel berasal dari pengolahan minyak tanaman seperti sawit, kelapa, dan jarak. Biodiesel digunakan sebagai pengganti solar. Selain mengganti energi fosil dengan biomasa, teknologi ramah lingkungan di bidang transportasi juga mengganti bahan bakar minyak dengan listrik. Contohnya mobil listrik, mobil surya, dan mobil hidrogen. Perbedaan ketiga mobil adalah pada sumber listriknya. Mobil listrik mendapatkan listrik langsung dari stasiun pengisian daya yang kemudian disimpan dalam baterai. Mobil surya mendapatkan listrik dari cahaya matahari yang ditangkap oleh panel surya. Sedangkan mobil hidrogen mendapatkan listrik dari proses elektrokimia gas hidrogen dalam sel bahan bakar. Teknologi ramah lingkungan di bidang industri adalah biopulping. Proses pulping bertujuan untuk mendapatkan selulosa dari kayu yang akan digunakan sebagai bahan baku kertas. Pada biopulping, bahan kimia untuk mengekstrak selulosa diganti dengan jamur kapang, sehingga prosesnya lebih alami dan ramah lingkungan. Teknologi juga dikembangkan untuk menjaga kelestarian lingkungan secara langsung. Fitoremediasi bertujuan untuk menghilangkan atau menguraikan limbah dan lolos dari membran semi-permeable, sedangkan garam tidak bisa lolos dan terpisah dari air. Setelah belajar tentang teknologi ramah lingkungan, kita jadi tahu ya, kalau aktivitas sehari-hari kita ternyata banyak yang menyumbangkan kerusakan lingkungan. Karena kita tetap harus beraktivitas, kita bisa melakukan hal-hal yang mengurangi dampak kerusakan lingkungan. Contohnya menggunakan kendaraan umum atau sepeda, serta menghemat penggunaan listrik dan air. Kita juga bisa bersyukur karena sudah ada banyak teknologi ramah lingkungan, dan mendukung penggunaan teknologi ini kalau memang ada di daerah sekitar. Sikap ini yang namanya berakhlak pada alam dan sesama manusia, salah satu profil pelajar Pancasila. Yuk kita kembangkan. Perhatikan gambar dari daerah berikut. Sumber daya apa yang mungkin bisa dimanfaatkan sebagai energi listrik? A. Arus sungai. B. Cahaya matahari. C. Ombak laut. D. Angin kencang. Coba tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Jika kamu mau latihan lebih banyak soal Oke, video kan sudah kalian tonton. Nah, silakan nih ada yang kalian bisa simpulkan nggak terkait video tadi tuh yang kalian dapat lah intinya mah. Nah, saya ingin menyimpulkan, Pak. Siapa? Adila. Oke, silakan Adila. Ya, jadi berdasarkan video tadi ya Pak, mengenai teknologi ramah lingkungan yang merupakan bentuk penerapan teknologi yang memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan. Nah, tujuannya itu untuk memberi kemudahan dan pemenuhan kebutuhan manusia. Nah, teknologi ramah lingkungan itu diterapkan dalam berbagai bidang seperti bidang energi, lingkungan, dan bidang industri. Kalau bidang energi itu contohnya kayak biofuel, biogas, dan sel surya. Kemudian di bidang transportasi misalnya kayak kendaraan hidrogen, mobil surya, dan mobil listrik. Kemudian di bidang lingkungan itu contohnya seperti fitomediasi dan pemurnian air. Kemudian dalam bidang industri itu contohnya biopulping. Mungkin cukup sekian Pak dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu dong buat teman kalian. Nah, jadi di sini Bapak akan membagi dua kelompok lah ya.
Karena ini ada 5 orang, jadi kita yang satu 2 kelompok, yang satu 3 kelompok. Nah, kelompok pertama itu nanti ada Adila dengan Ai, dan kelompok 2 itu ada Widya, Pandi, dan Maulana Vinka. Nah, sini Bapak mau nunjukin nih ke kalian nih LKPD yang nantinya kalian akan kerjakan. Nah, sudah terlihat belum? Belum, Nah, Pak. belum. Masuk gak? Yang lain? Lagi loading, Pak. Loading, Pak. Oh, kalau di Bapak udah nih. Udah? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Sudah, Eh. Pak. Nah, di sini ada lembar kerja peserta didik, yaitu ada Mari Mengenal Teknologi Kehidupan. Nah, di sini nanti kalian tulis nama anggotanya. Kemudian di sini ada kompetensi inti dan kompetensi dasar. Ntar coba Bapak gedein. Bisa nggak ya? Nah, di sini ada indikatornya, menyajikan karya tentang proses dan produksi produk teknologi sederhana yang ramah lingkungan. Di sini ada materinya. Nah, di sini nanti ada alat dan bahan. Yang pertama itu ada ember atau wadah, kemudian ada pisau atau gunting, kemudian ada blender, saringan kain, botol aqua 3, kemudian ada gelas plastik 6, kain penutupnya 3, sama karet. Nah, terus juga ada daun pepaya, air secukupnya, putih telur, minyak tanah, dan deterjen. Nah, prosedur pencobanya seperti ini. Jadi nanti kalian disuruh untuk membuat bioinsektisida gitu per kelompok. Nah, di sini nih prosedur percobaannya seperti ini ya, bisa kalian baca. Nah, di sini nanti nih tugas kaliannya nih, buatlah video mengenai langkah-langkah pembuatan proyek teknologi ramah lingkungan sesuai dengan langkah kerja di atas. Nah, jadi nanti kalian tuh mencoba gitu. Mencoba tadi yang pembuatan bioinsektisida, kemudian divideokan gitu. Mulai langkahnya dari awal sampai akhir ya, sesuai langkah kerja di atas. Nah, kemudian ada yang mau bertanya nggak terkait ini? Ada yang ditanyakan nggak terkait proyek ini atau penugasan ini? Dikumpulinnya kapan, Pak? Jadi nggak di Bapak kita ngerjainnya minggu depan di pertemuan selanjutnya. Jadi nanti kalian bawa bahan-bahan yang ini nih, kelompok. Nah, kalau misalnya Pak bawa blender ke sekolah, nah tapi bisa tuh kan 2 kelompok aja bagi satu gitu. Jadi nanti kalian pengerjaan tentang bioteknologi yang bioinsektisida itu di sekolah gitu. Jadi untuk sekarang Bapak cuma ngejelasinnya dulu. Seperti itu. Nah, di sini ada kesimpulan, di sini ada lembar videonya nih, ya, sistematika video. Kalau kalian mau nilai sempurna tuh, indikatornya dipenuhi, desain videonya yang bagus, isi dan keruntutan isi video, sama kualitas videonya. Yang jago-jago ngedit nih, silahkan. Ya, ya jadi Pak, nggak dikumpulin gitu, maksudnya di minggu depan kita ngerjainnya. Jadi kalian nanti cari referensi nih video yang bagus nih tentang pembuatan bioinsektisida. Contoh, Pak, ini saya udah nemu, Pak, yang bagus, Pak, video. Silahkan kalian mau pakai dari situ. Seperti itu. Apa nanti kalian langsung membawanya tambahan misalnya daun singkong gitu atau daun pepaya, silahkan. Bapaknya yang pernah Bapak pelajari seperti itu. Ya. Nah, eh, bentar. Nah, sebelum Bapak tutup nih, Bapak mau ngasih soal evaluasi. Bentar, mana ya soalnya? Kok sini sih? Salah.
Kalian punya aplikasi Quizzes kan? Punya, Pak. Keluar gua. Punya ya. Silakan dibuka sambil Bapak nanti kirim. Ntar nih, aduh. Teknologi terkadang suka bikin repot. Nah, nih Bapak kirim ya di grup nih linknya. Atau kalian bisa scan QR. Nah, silakan. Udah ada kan? Yuk. Nah, udah pada masuk semua belum? Belum, Pak, bentar. Sok, ayo. Kalian bisa masukin kodenya 135290 atau bisa di scan barcode. Ya, jadi Bapak, satu soal itu nanti 1 menit. Sudah, ayo. Mana nih belum ada yang bergabung? Bapak kirim link aja bisa nggak, Pak? Kirim apaan? Link. Itu, Pak. Linknya. Iya. Ini kan udah ada kode atau scan barcode nih. Jadi kalau link Oh, langsung bisa masuk, Pak. link scan aja di Google itu, Google Lensa, langsung masuk kok. Cok. Nih kalau Sudah, Pak. laptop Bapak ke WA lagi rada-rada susah. Mana belum ada yang join. Dimulai, bisa Kak? Sebentar Pak, loading. Start aja coba start. Ini masih kosong. Ya, nyantai. Hmm. Scan barcode aja di Google Lensa. Udah Pak. Udah pada masuk Pak. Langsung dimulai aja ya. Di situ kan nanti kalian masukin nama, Fandi, Adila, Vinka, Ai. Udah semua ya. Oke nih, Bapak. Ya, sebentar. Tinggal Bapak start nih. Aduh. Waduh, disconnect lagi, Bapak. Waduh, gimana ini Pak? Dari tadi disconnect. Sebentar nih. Ah, yuk, kita mulai. Wah, kok tidak ada yang join ya? Kalau di sini. Padahal emang di sini sudah banyak. Di refresh dulu Pak. Oh, siap, siap.
Waktunya 5 menit lagi, Gar. Ya, siap. Aduh. Ya, sudah masuk, Pak. Ya, sebentar nih. Belum bisa mulai nih. Tuh, lama banget muternya nih. Waduh. Nggak tahu berapa kuisisnya ini. Salah. Nggak jadi, Pak. Ulangannya, Waduh, Pak. ini kayaknya karena kita terkendala nih Bapaknya. Kita jadikan PR aja ya. Waduh, PR. Nggak bisa main Waduh, dong, Pak, nanti saya kalau dikasih PR. ini Bapak udah persiapin padahal soal ini. Padahal cuman, aduh, aplikasi dari laptop Bapaknya ini tidak mendukung nih. Oke, kita jadikan PR aja nanti Bapak ini ya. Oke, kita langsung aja ya. Aduh, Bapak juga bingung nih. Terkadang teknologi itu punya kelebihan, terkadang punya kekurangan juga. Jadi kita harus bijak dalam menyikapinya gitu ya. Waduh. Oke, kita langsung aja lah ya. Nanti kasih Bapak kasih PR aja nih. Sebenarnya bagus nih soal. Nah, udah. Duh, Bapak mohon maaf nih semuanya. Kalian jadi nggak bisa bermain sambil belajar nih ya. Aduh. Oke, kita langsung aja. Mungkin dari pembelajaran kita terkait teknologi, mari mengenal teknologi ini ada yang bisa nyimpulin nggak? Silakan. Saya, Pak. Silakan Pandi, boleh. Ya, izin menyimpulkan teknologi ramah lingkungan adalah sebuah metode atau sistem untuk mencapai tujuan tertentu yang mana dalam pelaksanaannya mengacu pada wawasan lingkungan dan atau memperhatikan kaidah-kaidah lingkungan di sekitarnya. Untuk contoh penerapan teknologi ramah lingkungan itu seperti mesin tenaga angin, mesin tenaga surya, hidroelektrik, kemudian tadi ada mobil tenaga listrik, mobil tenaga
eh, surya, kemudian ada sel bahan bakar. Mungkin cukup, Pak. Buat Pandi. Siap. Kasih, Van. Nah, maaf nih, ya nih Bapak tadi eh, nggak bisa jadi evaluasi karena satu dan lain hal. Nah, jadi oke lah, karena cukup ya pembelajaran hari ini. Bapak minta persiapkan alat dan bahan untuk kita praktek di minggu depan. Kita akan membuat bioinsektisida. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Eh, kita akan bertemu di minggu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.